Banyak orang mengeluh tentang kenyataan yang keras yang mempersulit hidup mereka. Paling banyak masalah keuangan. Yang lain-lain termasuk masalah kesehatan, hubungan antar sesama, keamanan, dan banyak lagi lainnya. Kita semua cenderung menyalahkan keadaan eksternal ini. Kita berasa kenyataan yang telah membuat kita seperti begini. Namun, bagi teman-teman yang sudah paham atau sudah pernah mendengar mengenai konsep tarik-menarik alias law of attraction, mungkin bakal berpikir, benar gak sih semua kendala ini karena keadaan eksternal? Atau karena buah dari manifestasi pemikiran saya sendiri? Salah satu prinsip utama yang paling penting dalam konsep law of attraction adalah apa yang kita yakini mengenai diri kita sendiri dan apa yang kita visualisasikan dan yakini apa yang kita capai akan terwujud. Alam semesta akan menyediakannya untuk kita. Artinya, kita sendiri yang membuat kenyataan yang membuat kita berkondisi seperti ini. Nah, apa ini benar? Pahami konsep ini untuk memperlancar Anda untuk mencapai yang Anda inginkan. Apabila Anda sudah paham dengan intisari konsep ini, maka apapun yang Anda kerjakan dan usahakan dapat berbuah menjadi berlian. Anda menjadi tangan dingin, selalu berhasil. Mari kita simak beberapa faktor ini. Faktor pertama adalah satu hal yang perlu kita ketahui, adalah dalam law of attraction. Hasil manifestasi dari visualisasi kita tidak datang dengan instan. Jadi, apa yang kita harapkan untuk kita capai, yang kita visualisasikan, membutuhkan waktu untuk datang ke kita. Kenapa? Dalam alam pikiran kita dapat menciptakan suatu image dalam benak kita dengan instan, hanya dengan divisualisasikan saja. Sedangkan di dunia nyata alias dunia fisik dan materi yang kita jalani saat ini, segala sesuatunya ada dalam bentuk benda, baik benda padat, cair, dan gas. Semuanya memiliki masa sendiri, dan selalu membutuhkan waktu untuk tercipta, sesuai dengan hukum-hukum fisika dan materi yang berlaku di dunia nyata. Itulah hukum alam di dunia fisik ini. Segala sesuatunya butuh waktu untuk termanifestasi. Setelah kita mengerti akan faktor pertama ini, maka kita bisa move on ke faktor berikutnya. Faktor kedua adalah intisari law of attraction, yaitu apa yang sering disebut para praktisi mirror principle atau prinsip cermin. Ada juga yang bilang cermin kehidupan. Ini mekanisme yang patut kita pahami untuk keberhasilan kita. Dalam hukum ini, kenyataan hidup kita adalah hasil dari cermin yang setiap saat memanifestasikan visualisasi pikiran kita. Bayangkan bahwa ada satu cermin yang selalu berada di pinggir kita. Cermin ini selalu merefleksikan dan memanifestasikan apa saja yang kita pikirkan dan visualisasikan. Kalau kita membayangkan dan mengasumsikan diri sebagai seorang miliarder, maka cermin akan menangkap image-nya dan memanifestasikannya dalam kenyataan hidup kita. Secara gradual, secara perlahan-lahan. Jadi, kemungkinan besar visualisasi kita ini menjadi kenyataan bukan besok atau lusa. Malah mungkin bertahun-tahun, misalnya 2 atau 3 tahun ke depan, atau mungkin lebih lama lagi. Jadi dalam banyak kasus ini jangka panjang. Tapi masalahnya nih, perasaan kita kan berubah-ubah. Hari ini yakin akan jadi miliarder ke depannya. Besok ragu. Lusa lebih gak yakin lagi. Minggu depan malahan yakin sekali. Setiap kali kita yakin, maka cermin akan memberi signal pada semesta untuk perlahan-lahan mendekatkan tujuan yang hendak kita capai ke kita. Tapi sebaliknya, setiap kali kita ragu, maka justru akan dijauhkan dari kita. Jadi, kalaupun misalnya kita mulai visualisasi sekarang, saat ini, namun kehidupan kita masih banyak naik turun, masih banyak mengalami kemajuan dan kemunduran yang datang silih berganti, maka kita juga harus sadar bahwa naik turunnya kondisi kita ini disebabkan dari buah pikiran kita yang juga berpikir naik turun, positif dan negatif, di masa lalu. Bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu. Artinya apa? Kita mesti konsisten dalam memvisualisasikan apa yang kita mau. Dan kita juga harus konsisten bahwa kita yakin kita akan meraihnya. Atau bahkan kita asumsikan sudah mendapatkannya. Jangan ada keraguan atau pemikiran pesimis. Konsisten. Visualisasikan dengan positif setiap hari misalnya. Dan juga, jangan berubah-ubah dalam memvisualisasikan apa yang kita mau. Fokuslah. Apabila mau jadi pengusaha, fokus dengan tujuan itu. Jangan berubah-ubah, malah besok fokus menjadi birokrat. Lusa fokus menjadi profesor. Ini hanya akan membingungkan cermin dan semesta dan berujung tidak mengarah ke apapun juga. Setelah kita pahami faktor kedua, maka bisa kaitkan dengan faktor selanjutnya. Faktor ketiga adalah mengenai apa yang direfleksikan oleh cermin itu. Cermin itu tidak mendeteksi apa yang kita suka atau yang tidak kita suka, dan tidak mendeteksi kata tidak. Apa yang muncul di benak kita, baik itu yang kita suka ataupun yang tidak kita suka.
itu yang akan dikirim ke kita. Maksudnya, misalnya dalam benak kita tidak suka dengan orang pemarah. Maka cermin hanya akan menangkap image pemarah, dan maka itu malahan akan mengirimkan banyak orang-orang pemarah ke dalam kehidupan kita. Atau kita tidak suka dengan pekerjaan kita, malahan jatuh-jatuhnya tetap dapat jenis pekerjaan yang sama ke depannya. Atau kita tidak suka dengan situasi kita saat ini, malahan berlarut-larut tidak ada perubahan. Jadi cermin kehidupan tidak kenal kata tidak, kecuali pikiran kita tentang penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Maksudnya, bila kita berpikir, saya tidak akan mampu, ya cermin mendeteksinya kita tidak mampu. Dan realitasnya kita tidak akan pernah mampu. Bila kita berpikir, kita tidak cukup baik, tidak layak, realitas kedepannya kita tidak akan mendapatkannya. Karena alam semesta melalui cermin telah konfirmasi kalau kita tidak layak. Oleh karena itu, ini alasan utama kenapa kita tidak boleh membiasakan pikiran kita untuk mengeluh. Jangan komplain. Jangan fokuskan pikiran ke apa yang membuat Anda kecewa atau yang Anda benci. Alih-alih yang Anda benci ini malahan terus-terusan datang ke dalam kehidupan Anda. Sebaliknya, Anda bisa fokus ke perasaan bersyukur akan apa yang sudah dianugerahkan kepada Anda. Ini akan membuat getaran energi Anda lebih positif. Dan ini adalah salah satu alasan utama kenapa praktik pengalihan pengelolaan pemikiran seperti afirmasi diri dan meditasi sangat penting untuk menjaga arah pikiran kita. Agar kita bisa tetap fokus berpikir ke arah tujuan kita dan terbiasa berpikir positif. Ingat, cermin selalu ada di pinggir kita. Mengapa? Karena cermin ini adalah perumpamaan dari pikiran subconscious atau bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar inilah yang selalu beresonansi dengan alam semesta untuk menjembatani law of attraction. Jadi untuk pertanyaan sebelumnya, apakah kita yang membuat kenyataan atau kenyataan yang membuat kita? Jawabannya dua-duanya. Awalnya, pikiran kita membuat kenyataan kita di masa depan. Sekali lagi dengan catatan, hal ini terjadi secara gradual, perlahan-lahan. Setelah kenyataan tersebut datang dan kita terima sebagai buah dari pikiran kita sebelumnya, baru kita terkondisikan oleh kenyataan itu. Jadi pikiran kita dulu yang membuat kenyataan, baru kenyataan yang mengkondisikan kita. Kesimpulannya, apabila Anda tidak berubah di dalam, Anda tidak akan mengalami perubahan di luar. Apabila Anda percaya kalau Anda tidak cukup kompeten, tidak mampu, maka kenyataan hidup Anda akan sesuai dengan yang Anda yakini, tidak kompeten dan tidak mampu. Dan sebaliknya, apabila Anda percaya Anda mampu dan layak menerima hal-hal yang baik, maka itu yang akan terjadi terhadap Anda. Kita harus jelas akan apa yang mau kita capai. Kita harus fokus, konsekuen, dan disiplin dalam memvisualisasikan apa yang mau kita capai. Kita mau jadi apa, dan jangan berubah-ubah. Ini kunci agar dapat menciptakan perubahan yang positif dalam realita kehidupan kita. Dengan terfokus pada tujuan kita bisa memperpendek jarak antara kondisi kita saat ini dan ekspektasi atau cita-cita Anda. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.